Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Halo, tes. Bisa, Dito? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baik, saya akan menyampaikan presentasi saya dengan judul Perdukunan Digital, Transformasi Praktek Mistis dalam Ekosistem Teknologi dan Media Sosial. Jadi, saya mulai dengan fakta-fakta sosial ya. Jadi ketika eh, kegiatan atau agenda internasional di Lombok, yaitu MotoGP Mandalika tahun 2022, tiba-tiba seorang perempuan muncul di publik pada arena balapan itu, dan ternyata dia diminta untuk menghentikan hujan, hujan yang deras. Jadi orang Indonesia menyebut pawang hujan. Dan kemunculan perempuan ini dia menjadi viral di media sosial. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa praktek perdukunan itu dia selalu berdampingan dengan masyarakat modern dan kegiatan internasional. Fakta yang kedua, secara global, di India dan Korea, berkunjung ke dukun itu dianggap sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Bahkan di Eropa Timur, diperkirakan ada sekitar 4 ribuan orang yang teridentifikasi sebagai dukun. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa praktek perdukunan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, ya, tapi juga ini menjadi cross cultural fenomena ya, dan ini terjadi sampai saat ini. Inilah yang melandasi saya untuk melakukan kajian tentang praktik perdukunan ini. Kemudian fakta-fakta literatur, banyak sekali literatur yang mengkaji tentang praktik perdukunan, tapi saya memilih beberapa untuk saya tunjukkan ya sebagai fakta-fakta literatur. Yang pertama, yang paling fenomenal adalah karya Gertz ya, dalam bukunya tentang The Religion of Java. Ya. Jadi di buku itu Gertz mengulas tentang dukun yang dianggap sebagai tokoh spiritual lokal, dan dia menjadi penghubung antara manusia dan kekuatan gaib. Ya. Kemudian Kuncharaningrat tahun 85 menulis bahwa praktek atau dukun itu tidak hanya berfungsi sebagai penyembuh penyembuh orang sakit, tapi juga dia terkait dengan struktur sosial pada masyarakat tradisional. Kemudian yang terbaru, Sasole, dia menyimpulkan bahwa meskipun masyarakat sudah modern, tetapi mereka tidak membutuhkan penjelasan yang ilmiah, ya, karena mereka membutuhkan penyembuhan yang cepat dan low cost gitu, berbiaya murah dibandingkan dengan pergi ke dokter. Jadi dengan demikian dukun ini dia menjadi spiritual mediators sekaligus menjadi social actors dalam mempertahankan harmoni sosial dengan menyediakan layanan penyembuhan dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, sebetulnya penelitian ini sudah saya lakukan pasca COVID-19. Jadi waktu itu penelitiannya tentang penyembuhan jarak jauh ya, karena ketika itu dilarang untuk berinteraksi sosial, maka perdukunan pun berpindah ke media sosial. Dan ini sudah diterbitkan di jurnal antropologi. Kemudian penelitian lanjutan adalah untuk mengetahui eh, bagaimana transformasi praktek perdukunan ini dari tradisional sampai ke era digital.
Dan selain penelitian ini dilakukan secara lokal di Gorontalo dan Makassar, juga menggunakan sumber-sumber digital ya, untuk melihat bagaimana praktek perdukunan di masa lalu, masa modern, dan kemudian pada masa kini. Nah, dari beberapa uh, riset tersebut bisa dilihat bagaimana transformasi praktek perdukunan dari tradisional ke digital. Jadi saya membagi 4 fase gitu. Jadi fase tradisional, kemudian fase semi modern, fase modern, dan fase digital. Nah, pada fase tradisional ini, perdukunan itu dia hidup di masyarakat adat ya, masyarakat tradisional. Jadi posisi dukun itu dalam komunitasnya dia tidak hanya sebagai uh, tokoh adat, dia juga sebagai dukun yang bisa membantu penyembuhan dengan menggunakan mantra-mantra, kemudian herbal-herbal gitu ya, atau menggunakan air kemudian dibacakan mantra-mantra. Jadi dukun pada saat itu selain dia sebagai berfungsi sebagai untuk menyembuhkan penyakit, dia juga memimpin upacara-upacara adat atau upacara atau ritual-ritual. Misalnya ketika musim paceklik tiba atau musim kemarau tiba, maka dukun ini dia diminta untuk memimpin ritual meminta hujan ya, dengan memberikan sesajen dan seterusnya, sehingga kemudian diyakini hujan akan turun. Kemudian setelah hujan turun, maka dukun ini dia diminta untuk menentukan hari yang baik untuk menanam. Jadi hari apa, kemudian jam berapa, menit ke berapa, itu mereka sangat menguasai. Jadi sang dukun ini dia selain sebagai penyembuh, juga dia sebagai penjaga harmoni ya, hubungan manusia dengan manusia, dengan alam, dan dengan yang gaib. Kemudian pada fase semi modern, ini agama sudah masuk ya. Ketika agama masuk, maka praktek perdukunan itu berubah bentuk. Mantra-mantra yang diucapkan dengan bahasa lokal yang kadang-kadang tidak dimengerti, mungkin orang menyebut itu bahasa makhluk gaib, tapi ketika agama masuk itu, maka dia sudah mengintegrasikan bacaan-bacaan atau ayat-ayat Al-Quran dalam penyembuhan. Jadi menggunakan air dibacakan ayat-ayat tertentu, atau untuk mengusir roh jahat yang di masa tradisional itu dengan ritual memanggil setan, tapi di era ini dia menggunakan rukyah gitu. Jadi membacakan ayat-ayat tertentu sehingga makhluk halus itu uh, keluar dari tubuh pasien. Nah, jadi pada fase ini sudah ada adopsi ya, ada adopsi pengobatan yang dulunya menggunakan mantra-mantra yang hanya dimengerti oleh sang dukun, kemudian menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fase yang ketiga, fase modern itu ketika munculnya media massa ya, media massa, radio, televisi, dan koran. Jadi dukun sudah masuk ke media ini ya, tapi yang dikenal dengan paranormal, paranormal atau para peramal. Jadi mereka memasang iklan di koran atau di radio atau di TV untuk menarik minat masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dan pada saat ini, pada era media massa ini, praktek perdukunan itu menjadi selain sebagai sebagai uh, hiburan, juga sebagai bisnis, gitu. Karena dia sudah dibayar oleh stasiun TV atau radio atau media massa lainnya untuk menampilkan mereka di hadapan publik. Nah, ketika uh, fase yang keempat, yaitu ketika COVID-19 muncul ya. Dan disinilah kami melakukan penelitian pertama itu. Ya, jadi karena interaksi sosial itu dibatasi, termasuk juga semua kegiatan, pembelajaran, perkuliahan, rapat-rapat, semua meeting-meeting secara online, maka ternyata praktik perdukunan juga bermigrasi ke media sosial. Jadi awalnya menggunakan dukun membacakan mantra lewat telepon atau video call, kemudian dia masuk ke media sosial gitu. Jadi ada migrasi. Tapi
Kemudian dukun ini dia lebih profesional gitu, karena ada pembayaran, ada apa? Membayar dengan transfer bank, dengan menggunakan QRIS dan seterusnya. Jadi pada fase ini dukun dia menjadi lebih apa? Lebih profesional, tapi dan lebih mendekatkan pasien dengan dukunnya tanpa harus bertemu langsung, tanpa harus menempuh perjalanan jauh, bisa terjadi proses penyembuhan. Nah, dari 4 fase tersebut terjadi apa? Transformasi atau perubahan-perubahan sebutan ya, penyebutan. Kalau pada fase tradisional itu disebut dengan dukun, tabib atau pawang. Kemudian di fase media massa itu sebutannya menjadi paranormal. Maaf, pada fase semi modern itu ketika agama masuk sebutannya adalah orang pintar atau kiai dukun atau ustaz penyembuh gitu. Jadi dia lebih religius karena menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada fase media massa sebutannya menjadi paranormal atau peramal. Misalnya yang populer kala itu adalah Mama Loren sebagai peramal, Ki Joko Bodo sebagai paranormal. Nah, kemudian pada fase media sosial ini, panggilannya sudah menjadi dukun online atau paranormal digital atau spiritual influencer. Ya. Jadi terjadi pergeseran penyebutan dari dukun kampung, orang pintar, paranormal, kemudian menjadi dukun online atau influencer spiritual. Kemudian terjadi juga apa economic reorientation. Kalau pada masa tradisional itu dia berbasis tolong menolong gitu. Jadi karena setiap komunitas itu ada dukun tersendiri dan ada hubungan kekerabatan, ketika ada yang sakit, dia memanggil dukun itu yang masih ada hubungan kekerabatan sehingga tidak ada transaksi ekonomi, nggak ada. Jadi hanya terima kasih saja. Nah, pada fase semi modern karena agama sudah masuk, sudah ada dakwah tentang bersedekah, maka sang kiai yang memberikan penyembuhan itu dikasih sedekah gitu. Sudah ada pemberian. Apalagi di era modern ketika para dukun ini masuk di media massa, maka itu sudah apa orientasi ekonomi. Kemudian di era digital ini dia lebih profesional lagi. Jadi menggunakan transfer dan seterusnya. Jadi semuanya dilakukan secara online. Nah, ini beberapa apa perbandingan ya. Jadi ketika era tradisional aksesnya agak lambat, kemudian kurang aman ya karena dukun harus bertemu dengan pasien ya. Jadi kalau pasiennya perempuan, kemudian dukunnya laki-laki itu agak beresiko ya. Kemudian harus menempuh perjalanan jauh. Nah, ketika era modern dan era digital ini dia lebih cepat ya. Jadi akses cepat. Kemudian perempuan yang berobat tidak harus bertemu dengan dukun laki-laki. Kemudian waktunya cepat karena dia secara online. Nah, apa yang bisa dikatakan dari penelitian ini adalah bahwa sebetulnya tidak bisa disebut sebagai transformasi, tapi ada semacam apa kecenderungan baru dalam perdukunan. Artinya meskipun sudah era digital, sudah ada dukun yang melalui media sosial, tapi dukun tradisional itu tetap ada ya, yang harus didatangi, ya. Kemudian ustadz atau kiai yang bisa menyembuhkan juga masih tetap ada. Jadi yang ada adalah terjadi kecenderungan baru, ya, menyesuaikan dengan perubahan sosial, apalagi di era digital, itu perubahan sangat cepat sehingga proses-proses perdukunan ini juga menyesuaikan dan tidak semua bergeser. Jadi dukun tradisional tetap ada, kemudian semi modern tetap ada, modern tetap ada, dan kemudian yang digital ini adalah kecenderungan baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.